kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan Renat, Mama, dan Papa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kakak-kakak layan sekolah minggu. Berilah kesehatan selalu untuk teman-temanku, agar kita selalu bertemu di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tapi sebelum itu, kita mau bernyanyi dulu nih. Sudah siap kan adik-adik? Oke, sekarang ayo kita bangkit berdiri. Nah, untuk lagu pertama kita akan menyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian. Nah adik-adik, untuk lagu yang kedua kita akan menyanyikan lagu Adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hati. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah adik-adik masih semangat kan? Sekarang kita mau menyanyikan lagu yang ketiga nih, yaitu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bumi padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah adik-adik, sekarang boleh duduk, siapkan dirinya, siapkan Alkitab dan kiriannya. Kita akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan kita. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Siapkan dulu Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah, kita akan menyanyikan Mars Polkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih lahir, menyatakan terang Injil.
bernyanyi dari Kidung Ceria 177. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkatilah dari awal, pertengahan, hingga nanti selesainya. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca nats pembimbing kita yang terambil dari Mazmur 136 ayat 1. Mazmur 136 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 261. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ya adik-adik, sebelum kita mau masukin firman, kita mau berdoa dulu. Kita minta bimbingan Roh Kudus agar kita selalu diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami sebentar lagi akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan mau berkati firman kami, agar kami mengerti dan memahami tentang firman-Mu Tuhan, agar kami bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dan berkati juga kakak yang mau mengajar ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar kakak lain juga bisa memberi sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, apa kabar? Tadi kita sudah berdoa ya untuk minta pimpinan Roh Kudus. Sekarang kita akan membaca Alkitab kita. Sudah dibuka kan? Dari kitab Mazmur 139. Kita akan membacanya dari ayat 1 sampai ayat 21. Kita membaca sambil berbalasan. Oma ayat yang ganjil, kalian anak-anak ayat yang genap.
Kita mulai. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi 2 belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencapakan Fir'aun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terpujilah Kristus, haleluya. Nah, anak-anak, kitab Mazmur ini yaitu nyanyian puji-pujian. Nyanyian puji-pujian dari Raja Salomo, ya. Nah, kitab Mazmur ini dibagi 2. Yaitu perasaan hati yang penuh sukacita karena pengalaman hidup bersama Allah. Dan 2, perasaan hati yang kecewa, marah dan sedih karena merasa Allah tidak hadir dalam kehidupan. Jadi dalam Mazmur 139 ini ada 3 keistimewaannya. 1, ajakan untuk bersyukur kepada Allah karena Dia mempunyai alam semesta ini. Dan kita tahu Allah berkuasa karena Allah tidak ada bandingnya. Tadi yang kedua. Yang ketiga, Allah yang maha perkasa. Allah yang dapat melakukan segala yang baik di muka bumi ini. Kenapa? Ada 3 keistimewaan. Kita ambil contoh saja. Waktu bangsa Israel. Nah, bangsa Israel yang dikejar oleh Raja Fir'aun, dikejar-kejarkan sampai dia lari ke pinggir laut, ya. Raja Fir'aun beserta tentaranya ke tentara Mesir, dia kejar terus. Karena kan bangsa Israel sedikit, sedangkan tentara Mesir itu banyak. Jadi orang Israel tuh takut. Pasti takut ya. Takut. Setelah di dalam perjalanan dikejar terus, sampailah ia di pinggir laut. Tapi dalam perjalanan itu kan tentara Israel bersama Musa. Malah Tuhan menurunkan tiang api. Tiang api itu menandakan bahwa Tuhan bersama mereka. Ya, Tuhan berbentuk tiang api. Ya. Musa bilang, jangan takut, Tuhan beserta kita. Kata Bapak Musa. Terus kita lari. Tadi yang tadi Om Tala bilang, sampailah mereka di tepi laut. Kalau sampai di tepi laut kan pasti udah kepepet. Udah nggak tahu mau lari kemana. Laut apa namanya? Laut Teberau. Sudah kepepet, sudah takut. Walaupun dia yakin bahwa Tuhan beserta kita.
Tapi kalau sudah kepepet ini air, ini dia, ini di belakang tentara Mesir. Pasti ketakutan itu ada. Tapi Tuhan menyuruh Musa, acungkan tongkatmu, pukul di laut itu. Maka apa yang terjadi? Laut pun terbelah. Nah, Allah berkuasa membelah laut dengan tongkat Musa. Nah, begitu sampai di tengah laut masih udah laut terbelah kan, lari semua orang Israel, dikejar oleh tentara Mesir itu. Ini kan dia pakai dengan pasukan berkuda, pakai apa namanya itu, mereka dengan kendaraannya. Tuhan itu Maha perkasa, Tuhan berkuasa. Tuhan tahu umatnya ketakutan. Apa yang terjadi? Tuhan dia bikin ininya apa, roda-roda si kuda kan suka narik kayak delman gitu ya, roda-rodanya dibengkokin otomatis jadi tidak bisa lari kencang. Tapi Tuhan masih terus melindungi orang Israel terus. Tuhan bilang, tutup, pukulkan kembali di air itu, di air laut itu. Apa yang terjadi? Air laut tertutup. Setelah bangsa Israel sampai di ujung, Tuhan pukulkan tongkatnya, sampailah. Sebelum sampai di ujung, mereka bangsa Mesir sebelum sampai, mereka tertutup oleh air, maka mati semua. Nah, itu apa yang terjadi oleh orang Israel. Dia bersyukur, ya. Dia bersyukur oleh penyertaan Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan lain, tidak ada yang perkasa melebihi Dia, tidak ada yang berkuasa melebihi Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan, Tuhan tidak akan meleset. Apapun yang Tuhan kerjakan tidak akan meleset. Apapun yang Tuhan janjikan, ya dan amin. Ya. Karena Tuhan pemilik alam semesta ini. Nah, sekarang, masa sekarang anak-anak, siapa yang sudah dibagi rapat? Sudah ada yang sudah kenaikan kelas ya. Nah, tentang sekolah. Kalian sekolah di rumah, ya, melalui online juga. Bagaimana rasanya diajar mama sama diajar sama bu guru di sekolah? Tidak sama ya. Tapi pasti kalian dapat nilai yang bagus. Pasti kalian naik semua ya. Nah, di dalam naik kelas itu pasti kalian bersyukur. Padahal ada juga nih yang belajarnya tidak sungguh-sungguh. Ya kan? Hanya main-main saja. Tapi kalau anak sekolah minggu belajarnya baik-baik kan, makanya bisa naik kelas. Nah, kalian pasti bersyukur. Aduh, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah naik kelas. Yang kelas 4 sudah naik kelas 5. Yang kelas 3 naik ke kelas 4, lebih tinggi. Ya. Nah, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Walaupun di masa sulit begini. Ya, di masa pandemi ini. Nah, kalau kita sakit, pasti kan, kalau saya sakit, saya harus minum obat, pasti sembuh. Nah iya, kalau sakit minum obat pasti sembuh. Tapi siapa yang berkarya dalam obat itu? Itu adalah Tuhan. Walaupun kalau minum obat sekarung, kalau Tuhan tidak berkenan, Tuhan bilang, kamu tidak akan sembuh. Pasti tidak akan sembuh. Walaupun kamu baru minum obat satu kecil aja, Tuhan bilang kamu akan sembuh karena kamu yakin dan percaya bahwa saya akan menyembuhkan. Nah, jadi sebelum minum obat itu berdoa dulu, jangan saya minum obat biar sembuh Tidak bisa begitu aja. Berdoa, minta Tuhan yang menyembuhkan karena Tuhan yang berkuasa untuk tubuh kita. Iya kan? Tuhan yang milik tubuh kita ini milik Tuhan.
Jadi Tuhan yang berkuasa bagi kita. Nah, kalau kalian berdoa untuk kesembuhan, itu pasti sembuh. Jadi kasih setia Tuhan itu abadi sepanjang hidup kita. Bukan hari ini Tuhan sayang, besok tidak. Hari ini sayang, besok tidak. Kasih setia Tuhan itu abadi bagi kita. Tuhan mengerjakan perbuatannya besar dan ajaib dalam kehidupan umatnya. Jadi kalau Tuhan sudah sayang, kasihnya selalu melingkupi kita, kita harus bagaimana? Kita satu-satunya jalan, kita harus bersyukur. Kita harus menyanyikan syukuran kita kepada Tuhan. Ya, kita harus memuji Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk hidup ini. Walaupun masa pandemi, dampak virus COVID-19 kita alami saat ini, tapi Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita. Ya. Itu karena apa? Karena kasih setia Tuhan. Jadi jangan bosan-bosannya kamu harus memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Buat mama, papa yang sehat, buat keluarga kita yang lain sehat, ya, tidak terdampak oleh virus COVID-19. Itu karena Tuhan, bukan karena saya. Tidak bisa. Tidak boleh menyembuhkan diri kita. Tidak boleh. Kalau Tuhan sentil-til, kita takut, kita tidak mau. Jadi jangan lupa, apapun yang kalian alami dalam hidup ini, kalian harus memuji dan bersyukur kepada Allah, ya. Begitu juga kalau mama papa lagi marah-marah, lagi bersungut-sungut dengan keadaan seperti sekarang ini, kalian kalian harus mengingatkan mereka. Ma, pa, mari kita memuji Tuhan, mari kita bersyukur kepada Allah. Biar kita kekurangan, apalagi kita kalau berkecukupan, itu adalah berkat Tuhan. Bilang saja begitu, tidak apa-apa. Kalian berdoa, ya, jangan melawan mama papa. Bersyukur punya orang tua yang masih menyayangi kalian. Lebih lagi bersyukur kasih setia Tuhan selalu melingkupi kita, selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Mari kita syukuri hidup ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu anak-anakku. Jaga kesehatan ya. Jangan minum dan makan sembarangan. Sampai jumpa. Halo, selamat pagi adik-adik. Sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Hari ini aktivitasnya kakak mau buat bingkai foto seperti yang ada di gambar ini ya. Ya, cantik kan? Nah, kita siapkan bahan dan alatnya dulu ya. Bahannya kita perlu kardus, lem, gunting, penggaris, pulpen atau pensil, dan kertas kado. Nah, untuk kardusnya kita memerlukan 4, yaitu masing-masing 2 ukuran. Ukurannya yang ada di gambar ini adik-adik. Nah, setelah sudah diukur seperti gambar ini, berikutnya kalian bungkus kardus tersebut dengan menggunakan kertas kado seperti yang ada di gambar ini. Nah, kalau sudah, sekarang adik-adik ambil kertas kado adik-adik, lalu ukur lebarnya sepanjang 1 cm, lalu buatlah lebar 1 cm itu sebanyak 15 kali ya adik-adik, seperti yang ada di gambar ini. Nah, setelah adik-adik udah buat sebanyak 15 kali, sekarang adik-adik lipat 2 kertas kado yang tadi selebarnya 1 cm, dilipat 2 seperti ada yang ada di video ini. Setelah dilipat 2, adik-adik gunting ya.
seperti yang ada di video ini. Nah, lalu setelah dibagi menjadi 2, adik-adik ambil salah satu kertas kado yang digunting tadi, lalu kita lem seperti ini dan kita satukan dengan ujung yang satunya lagi. Kita akan membuat lingkaran. Lakukan semua hal itu kepada semua kertas kado ya adik-adik yang tadi sudah digunting menjadi 2. Setelah lingkarannya semua sudah jadi, sekarang kita mau buat bunga. Kita membutuhkan 6 lingkaran untuk satu bunga. Seperti yang ada contoh di video ini adik-adik, kita akan membuat bunga. Kita ambil satu lingkaran, dilipat menjadi 2 seperti yang ada di video, lalu lem dan tumpukan dengan satu lingkaran yang lainnya. Dibentuknya seperti yang ada di video ini adik-adik. Lakukan hal tersebut terus berulang kali sampai lingkaran tersebut habis. Sampai 6 lingkaran tadi habis. Nah, adik-adik kalau tidak mau pakai lem, pakai hefter juga sebenarnya bisa. Seperti yang ada di video berikut. Nah, kita buat bunga ini sebanyak 5 bunga ya adik-adik. Nah, lalu kita ambil kardus yang tadi sudah kita bungkus dengan kertas kado. Kita tempelkan lem pertama di kardus yang pendek. Tempelkan lem di ujung sisi kiri kanannya adik-adik seperti yang ada di video ini. Lalu satukan dengan kardus yang panjang seperti yang ada di video ini. Nah, lakukan berikutnya kepada kardus yang pendek berikutnya, selanjutnya kepada kardus yang pendek selanjutnya. Tuh, seperti yang ada di video ini adik-adik. Berikutnya kita akan membuat alas untuk di belakangnya. Adik-adik ambil kertas kado yang tadi, lalu tempelkan bingkai seperti yang ada di video dan gunting mengikuti bingkai tersebut ya adik-adik, biar bisa menjadi alas untuk belakangnya. Setelah itu adik-adik lem bagian kertas yang tadi telah kita gunting dan mengikuti pola yang ada di bingkai adik-adik. Nah, setelah tertempel seperti yang ada di video ini, kita rapikan sisi kiri kanannya ya, seperti yang ada di video ini. Kita gunting dengan rapi agar bisa membentuk sesuai dengan pola bingkai. Nah, berikutnya kita memerlukan 2 kertas kado seperti yang ada di gambar, bentuknya tebal, itu untuk membuat gantungannya, dan 3 kertas kado panjang ukuran kecil untuk rumbai-rumbai di bawahnya. Nah, untuk yang 2 kertas kado yang besar itu kita lem sisi ujungnya dan kita tempelkan seperti yang ada di video ini adik-adik. Nah, lakukan hal yang sama terhadap salah satu kertas kado yang besar tadi ya, seperti yang ada di video ini. Nah, jadi deh untuk gantungan atasnya, maka bentuknya akan seperti atap rumah ya adik-adik. Nah, berikutnya kita akan mengelem kertas kado yang panjang tapi kecil untuk rumbai-rumbai di bawahnya. Ditempel ujungnya saja ya adik-adik. Tempelkan sedikit lem, lalu ditempel di bagian ujung, tengah, dan bagian ujung lagi seperti yang ada di video ini. Nah, sekarang kita akan menempelkan bunga ya adik-adik. Bunganya ditempelkan di sisi yang ada di salah satu bingkai foto seperti yang ada di video ini adik-adik. Nah, lalu ditempelkan lagi kepada yang rumbai-rumbai di bawahnya ya adik-adik, seperti yang ada di video ini. Nah, setelah itu jadi deh bingkai kita. Cantik ya. Silakan mencoba. Dan kakak tunggu foto-foto kalian bersama bingkai tersebut.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 262. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Ya adik-adik, kita sudah memasuki doa syafaat. Mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati firman kami Tuhan, biar kami menjadi anak yang selalu bersyukur apa yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan kami juga mau memberikan kasih kepada semua orang lain ya Tuhan. Dan kami bisa terapkan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan beri kami semangat yang baru agar kami minggu depan dapat mengikuti IMPA lagi Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan mau berkati, Tuhan angkat penyakitnya dan pulihkan kembali agar adik-adik kami bisa mengikuti aktivitasnya seperti semula ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa teman-teman kami yang sedang berulang tahun untuk di minggu ini. Kiranya Tuhan mau berkati mereka, beri mereka panjang umur, sehat selalu, kepintaran ya Tuhan, agar dia menjadi anak yang selalu takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang selalu mengikuti IMPA Tuhan. Kiranya Tuhan tambahkan berkat, tambahkan rajin ya Tuhan, agar mereka menjadi anak yang taat dan selalu mengikuti kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan berkati juga teman-teman kami yang masih malas untuk mengikuti IMPA ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu ketuk pintu hatinya agar mereka mau mengikuti IMPA dan mendengarkan firman-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami, di mana negara kami sedang ada wabah corona ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, lindungi kami, agar kami selalu ada di dalam lindungan-Mu, dan diputuskanlah virus corona ini Tuhan, agar masyarakat Indonesia ini dapat melakukan aktivitasnya seperti semula. Dan berkati juga presiden kami sebagai Bapak Jokowi sebagai presiden agar mereka Bapak Presiden kami melakukan program tugas negaranya dengan tanggung jawab ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pekat kami, terutama pekat PA. Tuhan mau berkati kakak-kakak layannya, berkati juga semua programnya untuk satu tahun ke depan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau lindungi, Tuhan mau tutup bungkus segala program, dan ditambahkan tanggung jawabnya Tuhan sebagai kakak layan. Dan berkati juga adik-adik layan, agar kami selalu senang dan kami selalu memberikan firman Tuhan kepada adik-adik layan Tuhan. Tuhan, ini doa kami yang tidak sempurna, kami tutup dengan yang selalu Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi Tuhan lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik.
Nah, hari ini kakak mau menyampaikan warta Pelkat PA. Yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah melaksanakan aktivitas pada IMPA minggu kemarin. Yang ada seperti ini, dan juga seperti ini. Nah, adik-adik, jadi jangan lupa ya untuk melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online dan juga lakukan aktivitasnya. Berikan hasil aktivitas kalian kepada kakak kalian di lingkungannya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, kakak ingin mengingatkan adik-adik untuk selalu jaga kesehatan ya. Tetap di rumah, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan juga berolahraga. Oke adik-adik, sekian warta PA dari kakak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 264. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan berkati kami, biar kami menjadi anak-anak yang selalu bersyukur dan selalu taat kepadamu Tuhan, dan menjadi anak-anak yang terang dan mengikuti sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, lindungi kami Tuhan dalam wabah ini, kiranya Tuhan selalu ada, kiranya Tuhan kuatkan Tuhan dan apapun juga, agar kami juga bisa mengikuti IMPA untuk minggu depan Tuhan, dan tambahkan adik-adik dengan semangat yang baru Tuhan dengan mengikuti IMPA ini Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau melindungi adik-adik kalian untuk 1 minggu ke depan, agar mereka selalu di bawah lindungan-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan.